Episode 1911-1915. 1911 Lubang dalam Kebenaran, 2. Untuk terus menginvestasikan diri sendiri dalam sesuatu meskipun tidak dapat menemukan alasan untuk mendukungnya adalah untuk menipu diri sendiri, dan untuk menyakiti orang lain di sekitar kamu. Jadi Yun Che menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu benar, Mei Yin, aku telah memikirkan hal itu dalam perjalanan aku, dan bahkan sekarang aku tidak dapat menemukan satu alasan pun untuk menjelaskannya. Hal ini seperti yang kamu katakan. Alam bawah sadarku sudah tahu bahwa aku hanya menipu diriku sendiri, tapi aku tidak bisa." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Sui Meiyin menghiburnya sambil tersenyum. "Siapa tahu, mungkin pengalaman ini benar-benar membantumu mengatasi trauma lebih cepat." "Ya, kali ini," Yun Che yang mengangguk kuat. Tatapannya juga terlihat jauh lebih stabil dari sebelumnya. "Apakah Wuxin berada di alam lagu salju sekarang?" Sui Meiyin mengubah topik pembicaraan dengan bijaksana. "Dengan asumsi bahwa kamu baru saja kabur tanpa peringatan, dia pasti sangat khawatir sekarang." Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab, dia akan baik-baik saja dengan Suanyin mengawasinya. "Bagaimanapun, aku akan mengunjungi ayah mertua sekarang." Petik 2. Sui Meiyin berseru kaget. Yun Che tersenyum. "Sudah waktunya ayah mertua mendapatkan perawatan terakhirnya, aku mungkin juga membuatnya sehingga perjalanan ini tidak membuang-buang waktu, kan?" Petik 2. "Oke," Sui Meiyin berseri-seri. Sui Qianheng duduk di lantai dengan mata tertutup dan wajahnya memerah. Duduk di seberangnya adalah Yun Che, mengedarkan aliran energi mendalam yang ringan ke seluruh tubuhnya dan melalui ujung jarinya. Dahulu kala, dia mengira bahwa kerusakan yang dideritanya benar-benar tidak dapat diubah. Kenyataannya, mereka sedang menyembuhkan di bawah kekuatan keajaiban kehidupan ilahi Yun Che sekarang. Setelah perawatan hari ini, bahkan kekuatannya akan kembali ke puncaknya dalam waktu dekat. Meskipun dia telah mewariskan gelarnya kepada Sui Yingyue, dia adalah penegak komando dari seluruh wilayah ilahi timur sekarang. Itu jauh lebih keren daripada menjadi Glaze Light Realm King. Selama 2 tahun terakhir, dia tidak bisa tidak menyesali bahwa terkadang, memiliki satu menantu yang hebat jauh lebih baik daripada memiliki banyak putra. Paling tidak, dia pasti tidak memanjakan putrinya dengan sia-sia. 4 jam berlalu, dan perawatan terakhir mencapai akhir. Jejak kegembiraan yang terlihat mulai melintas di seluruh fitur Sui Qianheng saat dia merasakan kekuatan kebangkitan di nadinya yang dalam. Reaksinya sangat bisa dimengerti. Sui Meiyin telah dijaga oleh ayah dan sisi suaminya selama proses berlangsung, meskipun dia telah menghabiskan sebagian besar waktu menonton Yun Che dengan ekspresi marah di wajahnya. Pada saat inilah suara wanita yang keras terdengar dari luar pintu. "Yin, keluar dan ikuti ibu ke suatu tempat." "Ya." Hanya ada satu orang di seluruh alam cahaya berkilau yang bisa bertindak seperti ini di jantung alam cahaya berkilau. Dia adalah selir yang lebih baik mati daripada menjadi ibu suri, dan ibu kandung dari Sui Yingyue dan Sui Meiyin. Cheng Wanxiao. Sui Meiyin bangkit dengan tergesa-gesa dan berjingkat-jingkat menuju pintu keluar karena dia tidak ingin mengganggu Yun Che atau ayahnya. Ketika dia berada di luar pintu, dia akhirnya berbisik, "Mau kemana kita, Bu?" "Kakak Yun Che masih di dalam." Cheng Wanxiao mendekat ke telinga putrinya sebelum berbisik diam-diam, "Kakak perempuanmu akan segera pulang. Kita harus memberi ruang untuknya, mengerti?" Sui Meiyin tidak hanya langsung mengerti, dia bahkan menarik ibunya pergi dengan gembira dan berkata, "Oh, kita harus pergi sekarang sebelum dia melihat kita. Pelan-pelan, kita bisa pergi setelah aku." Mengiriminya pesan. Transmisi suara dilakukan dalam waktu singkat. Ibu dan anak perempuan itu saling bertukar senyum saling mengenal sebelum pergi bahu-membahu. Mereka tidak memberitahu siapapun tentang keberangkatan mereka. Kembali ke ruangan, Yun Che tiba-tiba membuka matanya dan menarik energi profound cahaya. Selesai, dia menyatakan dengan senyum percaya diri. "Vena profoundmu benar-benar baik-baik saja sekarang, ayah mertua. Energi kamu yang dalam akan kembali normal dalam 3 bulan hingga setengah tahun." Petik 2. Tidak ada yang tahu tentang profound Vena lebih baik daripada Sui Qianheng sendiri, jadi tentu saja dia tahu bahwa pernyataan Yun Che benar sekali. Dia menekan keinginan untuk berteriak seperti orang gila sebelum tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Dengan Kaisar Agung Alam Dewa sebagai menantuku, tidak masalah jika kekuatanku pulih atau tidak."
Yun Che menyapu area itu dengan persepsi spiritualnya tetapi tidak dapat menemukan Sui Meiyin di dekatnya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menuju utara dengan Little Wuxin? Kenapa kau kembali begitu tiba-tiba? Sui Qianheng bertanya. Dia tidak percaya bahwa Yun Che telah kembali secara khusus untuk mengobatinya. Yun Che menjawab, sejujurnya padamu, itu karena aku mengalami beberapa teka-teki yang sulit. Teka-teki yang sulit, Sui Qianheng tampak bingung. Apa yang tersisa di alam semesta ini yang dapat membingungkan Kaisar Yun? Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang ingin aku konsultasikan denganmu, ayah mertua. Nada dan ekspresi Yun Che begitu santai sehingga hampir seolah-olah masalah itu tidak penting sama sekali. Oh, Sui Qianheng semakin tertarik. Tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Sui Qianheng, Yun Che bertanya langsung, 7 tahun yang lalu, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, seseorang mengantarkanku yang tidak sadarkan diri ke alam cahaya berkilau, apakah Meiyin mengawasiku sepanjang waktu? Aku keluar, tapi tentu saja, Sui Qianheng mengangguk tanpa ragu-ragu. Kamu adalah orang iblis keji, yang sedang diburu oleh seluruh Primal Chaos pada saat itu. Pada awalnya, dia menangis seperti langit telah runtuh ketika dia melihat bahwa kamu tidak sadarkan diri. Setelah dia pulih, dia terus berjaga-jaga dan bahkan tidak mengambil satu langkah pun darimu. Petik 2. Sui Qianheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukannya aku tidak mengerti dia. Mempertimbangkan keadaan pada saat itu, tidak ada yang bisa menyingkirkannya dari sisimu. Petik 2. Bahkan tidak satu langkah pun, ya. Yun Che terus tersenyum. Melihatnya, kamu akan berpikir bahwa dia hanya menikmati obrolan ringan dan terlibat dalam rahasia kecil yang tidak penting yang tidak dia ketahui saat itu. Ya, tepat ketika Sui Qianheng hendak mengangguk, dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum menunjukkan ekspresi ingatan. Sebenarnya aku salah bicara, sekarang setelah aku benar-benar memikirkannya, ada saatnya dia menghilang di suatu tempat di tengah. Petik 2. Alis Yun Che berkedut, tapi dia mempertahankan ekspresi santainya dan bertanya, dia melakukannya. Kemana, dan untuk berapa lama? Sui Qianheng sedikit memiringkan kepalanya sebelum menjawab, aku tidak ingat persis karena aku sibuk meletakkan penghalang isolasi saat itu, tetapi itu tidak mungkin lebih dari setengah-seperempat jam, ketika aku bertanya di mana dia pergi, dia mengabaikanku seperti dia bahkan tidak mendengar pertanyaanku. Bahkan, dia mungkin tidak melakukannya, kamu adalah satu-satunya yang ada di kepalanya saat itu. Petik 2. Jadi begitu, Yun Che mengangguk. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Sui Qianheng bertanya, apakah ini entah bagaimana terkait dengan teka-teki sulit yang kamu bicarakan? Itu hanya pertanyaan biasa, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, ayah mertua. Jawab Yun Che sambil tersenyum. Pada saat inilah pintu terbuka untuk menerima sepasang kaki panjang yang indah mengenakan sepasang sepatu giok yang berkilauan seperti permata biru dan gaun peri cahaya berkilau. Ruangan itu tiba-tiba menyala, dan wajah cantik Sui Yingyue yang luar biasa memasuki pandangan mereka. Kamu telah kembali, Yingyue, Sui Qianheng menyapanya sambil tersenyum. Sui Yingyue mengangguk kepada ayahnya sebelum menatap Yun Che. Apa urusanmu denganku, Kaisar Yun? Baik Sui Qianheng dan Yun Che terperangah oleh pertanyaan itu. Bisnis apa? Namun, Sui Qianheng segera mengetahui apa yang terjadi dan tetap diam. Kilatan aneh juga muncul di mata Yun Che setelah keterkejutannya berlalu. Dia bangkit dan tersenyum pada Sui Yingyue. Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Jika kamu tidak keberatan, sendiri. Sui Qianheng berdiri sebelum Yun Che bisa mengeluarkan sepatah kata pun dan berteriak. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku lupa memberi makan batu-batu di belakang gunung jadi aku harus pergi sekarang sebelum terlambat tidak perlu mengucapkan selamat tinggal, obrolan yang bagus. Bang, Sui Qianheng pergi tepat saat dia membanting pintu hingga tertutup. Dia bahkan menerapkan penghalang isolasi suara untuk mereka. Yun Che, Sui Yingyue, lingkungan mereka menjadi sunyi. Mereka saling menatap sejenak. Ketika akhirnya terlintas di benak Sui Yingyue bahwa mereka saling menatap satu sama lain, sendirian dan di ruangan yang sama, jantungnya segera mulai sedikit lebih cepat. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya lagi, jadi, instruksi apa yang kamu miliki untuk aku, Kaisar Yun? Tolong, jangan ragu untuk memberi tahu aku. Petik 2. Tidak, permisi, maksudku tidak, itu bukan instruksi. Anehnya, Kaisar Yun yang biasanya tidak tergoyahkan tampak sedikit gugup.
Aku hanya ingin bertanya tentang, kau tahu, terakhir kali. Kata-katanya yang gagap dan tatapannya yang sedikit licik adalah tanda yang jelas bahwa dia gugup. Itu segera menghilangkan ketenangan Sui Yingyue sendiri. Apa yang ibu mertua katakan terakhir kali, apa pendapatmu tentang itu? Yun Ce kemudian menatap lurus ke mata Sui Yingyue seolah-olah menyelesaikan kata-kata itu akhirnya membebaskannya dari kegugupannya. Apa yang dia katakan dan tatapannya yang tajam menyebabkan jantung Sui Yingyue berdetak kencang. Matanya sendiri menjadi licik seperti mata Yun Ce sebelumnya. Dia jelas tahu apa yang dia maksud. Mustahil untuk tidak ketika Cheng Wanxiao tidak bisa mengucapkan 3 kalimat tanpa mengungkitnya setiap kali Yun Ce berkunjung. Faktanya, dia mulai terlihat seperti akan mengomeli mereka berdua selama sisa hidupnya kecuali mereka melakukan persis seperti yang dia inginkan. Ibu telah menguliahi aku tentang banyak hal, aku tidak yakin apa yang kamu maksud, Kaisar Yun. Pada titik ini, Sui Yingyue bahkan tidak bisa mengklaim bahwa reaksinya wajar lagi. Tolong klarifikasi, Kaisar Yun. Yun Ce terlihat sedikit kecewa, tapi sudut bibirnya dengan cepat membentuk seringai. Kemudian, baik tatapannya maupun kata-katanya menjadi invasif. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku bicarakan? Saat berbicara, dia melangkah semakin dekat ke Sui Yingyue. Mereka berdiri sangat dekat satu sama lain untuk memulai. Sui Yingyue tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum Yun Ce berada tepat di depannya. Dia membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tapi aroma jantannya tepat di ujung hidungnya merampas kata-kata apapun yang akan dia katakan. Dia adalah salah satu dari 4 anak dewa dari wilayah ilahi timur sebelum dia menjadi Raja Alam Cahaya Berkilau. Beberapa waktu setelah itu, dia bahkan menjadi kakak ipar Kaisar Yun sendiri. Tidak pernah ada momen yang tidak menarik dalam hidup Sui Yingyue. Orang bahkan mungkin mengatakan bahwa dia saat ini sedang menikmati beberapa posisi tertinggi yang tersedia di alam dewa saat ini. Namun, dia semurni selembar kertas kosong dalam hal romansa. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi ini, apalagi menghadapinya. Dia tidak berdaya seperti bayi kelinci di bawah bayangan, aura, dan tatapan Yun Ce. Punggungnya tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Dia tidak tahu bahwa dia telah mundur ke sudut sampai saat itu. Sangat baik, jika kamu tidak akan mengatakannya, maka aku akan melakukannya. Petik 2. Suara lembut dan lembut itu terasa seperti benda nyata yang bermain-main di hati sanubarinya. Baru sekarang Sui Yingyue menyadari bahwa matanya hanya beberapa inci darinya, dan napasnya hampir menyentuh pipinya. Kamu. Jika dia adalah orang lain, dia akan menikam mereka dengan jadi Rivulet Sword bahkan sebelum mereka berada dalam jarak 10 langkah darinya. Tapi dia adalah Yun Ce, dan auranya, matanya, miliknya, segala sesuatu tentang dia merobek perlawanannya dan menyerbu jiwanya sendiri. Dia takut ketika dia berkata, jika kamu tidak akan mengatakannya, maka aku akan melakukannya, tetapi dia tidak dapat menyangkal merasakan banyak harapan juga. Namun, alih-alih mengucapkan kata-kata, bibirnya terus bergerak semakin dekat ke bibirnya sendiri. Otaknya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun perlawanan di tubuhnya. Dia entah bagaimana berhasil memutar kepalanya sedikit ke satu sisi, tapi apa bedanya? Detak jantungnya meroket dari grafik, dan matanya terpejam tanpa sadar ketika indranya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Pada saat inilah sinar ungu tiba-tiba bersinar di matanya yang hangat. Itu menyelinap menembus gelabela Sui Yingyue dan ke dalam jiwanya. Itu adalah pencarian jiwa pegangan yang mendalam. Sui Yingyue langsung membekus seperti patung. Matanya yang tertutup perlahan terbuka, tetapi tidak ada cahaya dari beberapa saat yang lalu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Yun Ce bertanya secepat yang dia bisa, 7 tahun yang lalu, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, apakah Mei Yin menjagaku selama aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkaca? Jiwa seorang guru ilahi sangat kuat. Meskipun energi mendalam dan energi jiwa Yun Ce benar-benar lebih unggul daripada milik Sui Yingyue, masih tidak mungkin dia bisa mencari jiwanya secara normal. Itulah mengapa dia menggunakan metode yang paling tercela ini. Sui Yingyue tidak waspada terhadapnya sejak awal, dan gerakan yang dia lakukan padanya telah menempatkannya di salah satu, jika bukan yang paling kacau, posisi yang pernah dia jalani dalam hidupnya. Itulah mengapa seni yang mendalam akhirnya berhasil. Meski begitu, dia hanya punya waktu yang sangat singkat untuk menanyainya sebelum dia membebaskan diri.
Sui Yingyue membuka mulutnya dan menjawab dengan nada kayu, Mei Yin, menjagamu, sepanjang waktu. Dia tidak pernah meninggalkan sisiku bahkan untuk sesaat, kan? Tanya Yun Ce lagi. Murid Sui Yingyue mulai gemetar secara tidak wajar. Jiwanya sudah mulai berjuang melawan seni yang mendalam. Tidak, bahkan seketika. Jawabannya membekukan ekspresi Yun Ce sepenuhnya. Berbohong tidak mungkin dilakukan saat Profound Handle Soul Search aktif. Jeda yang sangat singkat kemudian, pikirannya melekat pada sedotan harapan terakhir seperti hidupnya sangat bergantung padanya. Dia mengajukan satu pertanyaan terakhir dengan suara lemah. Apakah Mei Yin memintamu dan ayahmu menjawab bahwa dia pergi sebentar? Jika suatu hari tiba, aku menanyakan pertanyaan khusus ini kepada kamu. Perjuangan di mata Sui Yingyue mencapai titik puncaknya, tetapi dia masih berhasil memeras sedikit kacau, ya. Pikiran Yun Ce larut menjadi guntur putih. GGG, Sui Yingyue akhirnya keluar dari trans. Bersandar ke dinding dan menekan tangan ke foreheadnya, dia menatap Yun Ce dengan panik dan bertanya, apa yang kamu lakukan padaku? Dia tidak memberinya jawaban. Matanya tidak fokus dan kulitnya pucat pasi. Dia berbalik dan perlahan menuju pintu keluar dengan langkah kaki yang kaku dan tak berdaya. Dia tampak seperti zombie tanpa jiwa. 1912 kebohongan. Aku kembali, kakak. Sui Mei Yin memperhatikan bahwa suasananya mati begitu dia turun keluar ruangan. Sui Yingyue mengerutkan kening dalam-dalam, dan auranya memancarkan gangguan yang dalam. Sui Qianheng berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius di wajahnya juga. Yun Ce tidak terlihat. Apa yang terjadi? Sui Mei Yin bertanya saat firasat buruk muncul di hatinya. Akulah yang seharusnya menanyakan itu padamu. Sui Yingyue menghela nafas perlahan. Apa yang terjadi dengan Yun Ce? Sui Mei Yin melangkah maju dan menangkap lengan baju Sui Yingyue. Kamu duluan, kakak. Apa yang terjadi? Itu karena ekspresi Sui Yingyue adalah campuran dari kebingungan, kekhawatiran dan kemarahan. Dia menggunakan metode yang paling hina untuk membuatku bingung sebelum mengambil kendali sementara atas jiwaku menggunakan metode yang aneh. Kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada aku. Petik 2 tanda seru petik 2. Hati Sui Mei Yin tenggelam. Apa? Pertanyaan apa? Suaranya menjadi sedikit lebih lemah. Jiwa Sui Yingyue sangat kuat. Jadi dia bisa mengingat waktu singkat dia kehilangan akal sehatnya dengan sempurna setelah tenang. Dia menanyakan pertanyaan yang berulang kali kamu ingatkan untuk kami persiapkan dalam 2 tahun terakhir, tentang apakah kamu telah meninggalkan sisinya saat dia tidak sadarkan diri. Bibir Sui Mei Yin terlihat bergetar. Dan, bagaimana, kau menjawabnya? Sui Mei Yin bertanya dengan sedikit bingung. Dia tahu tentang pencarian jiwa pegangan mendalam Yun Ce, dan dia tahu bahwa orang yang terkena tidak bisa berbohong saat mereka berada di bawah pengaruh. Bahwa kamu tidak pernah pergi, jawab Sui Yingyue. Dia juga bertanya apakah kamu memberitahu kami bagaimana menjawab jika dia mengajukan pertanyaan itu, dan aku menjawab ya. Sui Mei Yin, dia menanyakan pertanyaan yang sama padaku sebelumnya, kata Sui Qianheng serius. Aku ingat apa yang kamu katakan kepada aku dan mengatakan kepadanya bahwa ada saat kamu sementara meninggalkan sisinya, tapi sepertinya dia tidak percaya padaku. Mei Yin, Sui Qianheng bertanya dengan sungguh-sungguh meskipun kulit putrinya semakin pucat, bisakah kamu masih tidak memberitahu kami tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Yingyue telah mengatakan bahwa dia tampak seperti kehilangan jiwanya ketika dia meninggalkan ruangan, dan aku hampir tidak percaya ada sesuatu yang tersisa di dunia ini yang dapat mempengaruhinya seperti itu. Sui Mei Yin menggerakkan bibirnya, tetapi butuh beberapa saat untuk akhirnya mengeluarkan pertanyaan berikutnya. Apakah dia bertanya apakah aku pergi sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkilau? Tidak, jawab Sui Yingyue tanpa ragu-ragu. Namun, wajah Sui Mei Yin menjadi lebih putih. Aku mengerti, aku akan pergi mencarinya. Jangan mengejar kami. Sui Mei Yin meninggalkan ruangan setelah kata-kata perpisahan itu. Dia tampak persis sama dengan Yun Ce. Untuk waktu yang lama, Sui Qianheng dan Sui Yingyue hanya bisa saling bertukar pandang. Di bawah pohon yang tinggi, kering, kuno dan layu, Yun Ce duduk dengan tenang sambil menatap ke kejauhan. Beberapa daun mati kadang-kadang jatuh di atas kepalanya, tetapi mereka langsung tertiup angin atau hancur berkeping-keping oleh aura kacaunya. Sui Mei Yin menggigit bibirnya saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Langkah kakinya terdengar meresahkan di atas dedaunan yang tebal dan mati. Setelah dia tiba di sebelahnya,
dia menatap satu sisi wajahnya dan berseru dalam hati, "Kakak Yunche." Yunche tidak menoleh untuk menghadapinya. Dia terus menatap ke depan saat dia memulai dengan suara serak, "Kamu memberikan penjelasan yang tepat untuk semua keraguan dan kontradiksiku. Kamu mencoba membuat sumpah jahat untuk meyakinkan aku tentang kata-kata kamu, dan penjelasan terakhir kamu adalah sesuatu yang tidak dapat aku bantah bahkan sekarang." Petik 2. Tapi meski begitu, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Tahukah kamu kenapa? Itu karena semua yang kita bicarakan sampai saat ini dicurigai atau kemungkinan, kecuali satu, aku tahu pasti bahwa kamu berbohong kepada aku tentang satu hal itu. Petik 2. Sui Meiyin menggigit bibirnya lebih keras. Dia tahu apa yang Yunche bicarakan, dan dia sebenarnya telah bekerja untuk memperbaiki kekurangan dalam kebohongannya sejak lama. Padahal pada akhirnya tidak. Yunche melanjutkan, "Dulu ketika kamu menjelaskan semuanya kepadaku, kamu mengatakan kepadaku dengan tegas bahwa kamu telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan setelah berita tentang transformasiku menjadi manusia iblis dan perburuan selanjutnya tersebar di seluruh primal chaos. Setelah itu, aku yang tidak sadar dikirim ke alam cahaya berkilau. 1. Namun, aku tahu bahwa bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi ke wilayah ilahi selatan selama waktu itu. Sui Meiyin terdengar seperti akan menangis. Tapi dia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang cukup untuk saat ini. Wuxin telah mengukir adegan itu dengan batu citra abadi di Floating Cloud City, kata Yunche dengan kepastian yang mutlak. Dia tidak bisa salah mengira kampung halamannya sendiri. Sebagai kota kecil dari alam bawah, Floating Cloud City mengikuti siklus siang malam yang sangat ketat dan cepat. Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah orang yang memilih waktunya sendiri untuk pergi, dan dia memberitahuku tentang hal itu dengan sangat cepat. Jika aku menerjemahkan waktu itu ke waktu benua langit yang mendalam, itu seharusnya dalam jam Z antara jam 11 malam hingga jam 1 pagi, dengan kata lain pada malam hari di Floating Cloud City. Aku dikhianati saat Kaisar Iblis Pemukulan Surga meninggalkan Primal Chaos. Batu ilusi kekosongan yang digunakan Qianying untuk menjatuhkanku lalu memindahkanku ke tempat Luo Changsheng dan Huo Poyun berada. Berkat pencurian jiwa Wu Yao, aku bisa membaca kenangan yang telah disegel oleh penguasa pedang di benak Luo Changsheng. Begitulah cara aku tahu bahwa aku diselamatkan oleh Huo Poyun. Aku juga tahu waktu yang tepat dan dunia bintang di mana mereka bertemu aku. Petik 2. Dengan kecepatan penuh, Huo Poyun hanya membutuhkan 2 jam atau lebih untuk membebaskanku dari alam bintang itu ke alam cahaya berkaca. Benua langit yang mendalam baru saja memasuki jam Chou, antara jam 1 pagi sampai jam 3 pagi saat itu. Bahkan jika Huo Poyun, untuk alasan apapun, hanya melakukan perjalanan dengan setengah kecepatan tertingginya dan membutuhkan 4 jam penuh untuk mengantarkanku ke Glaze Light Realm, itu masih belum siang hari di Floating Cloud City. Jika kamu telah menteleportasi bintang kutub biru sebelum aku dikirim ke alam cahaya berkilau, maka fenomena yang diukir Wuxin seharusnya terjadi pada malam hari. Namun, batu pencitraan abadi menjelaskan bahwa itu telah terjadi pada siang hari. Kilatan ungu, penghalang yang dipenuhi jiwa, giok cahaya berkilau ilusi, dia bisa menghipnotis dirinya sendiri untuk mempercayai semua penjelasannya. Tapi satu kebohongan yang dikonfirmasi ini, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bibir Sui Meiyin hampir berdarah pada saat ini, tapi dia masih tidak membantah sepatah kata pun. Dia tidak bisa, bahkan jika dia bisa meyakinkan dirinya untuk berbohong dan berkata, siapa tahu, mungkin Huo Poyun memang membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk sampai ke alam cahaya berkilau, dan dia tidur siang di suatu tempat di tengah. Yunche hanya perlu sedikit usaha untuk memastikan waktu dia dikirim ke alam cahaya berkaca. Sui Qianheng tahu tentang itu, Sui Yingyue tahu tentang itu, Huo Poyun tahu tentang itu. Jika Yunche memikirkannya, dia bahkan bisa memastikan saat yang tepat dia tiba di alam cahaya berkilau. Dalam perjalananku ke sini, aku berulang kali mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu hanya salah bicara atau ingatan yang salah, bahwa kamu telah menteleportasi bintang kutub biru setelah aku tiba di alam cahaya berkaca. Untuk membuktikan bahwa teoriku yang sangat tipis itu benar, aku bahkan meminta konfirmasi dari ayahmu, dan dia memberiku jawaban yang kuinginkan. Dia mengatakan kepada aku bahwa kamu telah pergi untuk waktu yang singkat ketika aku tidak sadarkan diri. Namun, Yunche menutup matanya dan memperlambat suaranya. Meiyinku adalah gadis yang sangat cerdas dan teliti,
kamu mungkin tidak tahu apa-apa tentang benua langit yang mendalam saat itu, tetapi kamu telah cukup mengunjunginya selama 2 tahun terakhir untuk menjadi akrab dengan berbagai karakteristik dan fitur-fiturnya. Kamu akan menemukan bahwa siklus siang-malam, cuaca, perubahan musim, dan lainnya hampir persis sama dengan ketika masih di wilayah ilahi timur. Kamu juga tidak akan berpuas diri. Rahasia yang kamu kubur di dalam hati kamu tidak akan pernah membiarkan kamu melakukannya. Itu hanya masalah waktu sebelum seorang gadis pintar sepertimu menyadari kesalahan dalam kebohonganmu. Ketika fenomena itu terjadi, hampir semua orang di Floating Sky City dapat memastikan bahwa itu terjadi pada siang hari. Ketika kamu membandingkannya dengan waktu yang seharusnya kamu lakukan, kamu menyadari bahwa itu seharusnya malam hari di Floating Cloud City. Akan sulit bagimu untuk menjelaskan dirimu sendiri jika suatu hari karena alasan apapun, aku mengetahui hal ini. Kemungkinannya sangat kecil, tapi kamu bukan seseorang yang akan membiarkan hal seperti ini pergi tanpa mencoba memperbaikinya. Kamu mulai memikirkan cara untuk memperbaiki kebohongan kamu. Mungkin kamu bisa mengatakan bahwa kamu salah bicara, dan bahwa kamu benar-benar menteleportasi bintang kutub biru saat aku tidak sadarkan diri. Mungkin kamu bahkan berbicara dengan ayah dan saudara perempuan kamu sehingga mereka akan membenarkan kebohongan kamu. Itulah sebabnya aku tidak langsung percaya dengan jawaban ayahmu. Ketika aku sendirian dengan saudara perempuan kamu, aku menggunakan pencarian jiwa pegangan yang mendalam untuk memastikan bahwa jawaban yang aku dapatkan adalah kebenaran mutlak. Sui Meiyin sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Sui Meiyin mengatakan kebenaran kepada Yun Ce, dia sengaja menyebutkan bahwa dia telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkaca untuk menutupi ini. Itu karena dia tahu itu dia tidak mengambil satu langkah pun dari Yun Ce selama dia tidak sadarkan diri. Baik Sui Qianheng dan Sui Yingyue bisa membuktikannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam kebohongannya. Tidak, berkat pencarian jiwa pegangan mendalam Yun Ce, bahkan usahanya untuk memperbaiki kekurangan itu telah menjadi bukti kuat bahwa dia telah berbohong. Bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi sebelum aku dikirim ke alam cahaya gelas, tetapi ketika aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkaca, kau tidak mengambil satu langkah pun dariku. Tidak hanya itu, kau dengan tegas mengatakan kepada ayah dan saudara perempuanmu untuk berbohong. Kalau aku bertanya, Yun Ce harus meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan napasnya. Seperti yang terjadi, apakah kamu masih akan berbohong padaku, Meiyin? Petik 2. Sui Meiyin perlahan duduk di samping Yun Ce dan memeluk lengannya. Dari waktu ke waktu, bahunya yang kurus akan bergetar seolah-olah dia sedang menangis. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika dia menyadari bahwa kebohongan yang meliputi kakak perempuannya, ayahnya dan dirinya sendiri telah terungkap, dia tahu saat itu, bahwa dia bahkan tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Yun Ce akhirnya berbalik ke arahnya dan meletakkan kedua tangannya di bahunya. Katakan padaku, orang yang Kaisar Iblis Pemalu Surga berikan kepada penusuk dunia dan panduan surga penentang dunia, itu adalah Xia Qingyue, kan? Katakan padaku. Takut menatap matanya, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum berkata dengan suara hampir memohon, bisakah kamu menghentikan pertanyaanmu di sini, kakak Yun Ce? Kumohon, anggap semua ini sebagai mimpi, dan percayalah bahwa dia masih wanita keji yang ingin menyakiti dan membunuhmu, kumohon. Bunuh aku, sakiti aku, suara Yun Ce mulai bergetar, ekspresinya semakin menyakitkan. Tapi dia Qingyue, bagaimana dia bisa melakukan salah satu dari hal itu? Dia masih ingat 2 kali Xia Qingyue mencoba membunuhnya. Pertama kali terjadi di depan tembok Primal Chaos, dan yang kedua terjadi di luar bintang kutub biru yang hancur. Kedua kali, dia telah melakukan sesuatu yang aneh. Dia telah memanggil pedang Divine Pylon ungu dan menggulungnya dalam jumlah yang luar biasa dari kekuatan Divine Pylon ungu. Xia Qingyue adalah Kaisar Dewa Bulan yang maha kuasa pada saat itu, dan dia hanyalah Raja Ilahi yang rendah. Jika Xia Qingyue benar-benar ingin membunuhnya, lupakan pedang ilahi tiang ungu atau kekuatan absurd yang dia panggil, dia bisa melakukannya hanya dengan jentikan jari. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa Xia Qingyue hanya menunjukkan kepada semua orang betapa tekadnya dia dalam membunuh orang iblis dan memutuskan hubungan dengan Yun Ce. Mereka semua, termasuk dirinya sendiri, percaya bahwa dia ingin membunuhnya dengan kekuatan paling kejam yang bisa dia gunakan dan tidak meninggalkan setitik pun dia di belakang. Namun,
Jika dia adalah master dari World Piercer, jika dia telah melepaskan Divine Power Purple Pylon yang hebat untuk menyembunyikan cahaya merah World Piercer. Jika dia telah merencanakan untuk mengirimnya pergi dengan World Piercer tepat sebelum kekuatan ungu dari Purple Pylon Divine Sword menyerang. Teleportasi spasial World Piercer mulus dan tidak meninggalkan jejak. Dengan kekuatan suci Pylon ungu sebagai penutup, tidak ada yang akan curiga bahwa Yun Ce yang menghilang benar-benar telah diteleportasi ke wilayah ilahi utara. Sementara semua orang mengira dia sudah mati, dia akan bisa tumbuh secara rahasia dan tanpa hambatan. Dia mengingat kata-kata yang dia katakan selama 2 kali dia mencoba untuk membunuhnya, dan kata-kata itu sekarang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Yun Ce, aku akui bahwa aku ikut bertanggung jawab atas situasi yang kamu alami ini, tapi kamu adalah orang iblis, kamu mengerti mengapa aku harus tanpa ampun, bukan? Tapi jangan khawatir, kami adalah suami dan istri. Aku berjanji akan memusnahkanmu sepenuhnya. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mencapai dunia bawah. Apakah kamu akan berubah menjadi hantu yang menangis, atau dewa iblis pendendam di neraka akhirat? Aku sangat menantikan hari itu. Sekarang, mati. Pada saat itu, dia hanya merasakan sakit dan kebencian terhadap kata-katanya yang dingin dan kejam. Selain itu, kedua upaya pembunuhannya telah digagalkan tepat sebelum mereka dapat dipenuhi. Pertama kali, Qianye Yinger yang diperbudak telah memindahkannya dengan batu ilusi void. Kedua kalinya, musuh angin yang tersembunyi telah mengganggunya. Katakan padaku sekarang, itu dia, bukan? Nada bicara Yun Ce mulai berubah histeris. Dia adalah master dari World Piercer, dia adalah orang yang mengukir ilusory Glaze Light Jades, dia adalah orang yang menteleportasi Blue Pole Star, itu dia, itu semua dia, kan? Aku, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya berulang kali bahkan saat air mata mulai jatuh dari pipinya. Tolong jangan tanya aku lagi, aku tidak bisa mengatakannya, aku. Mengapa proyeksi ini harus muncul setelah debu mengendap, dan mengapa ia harus menangkap cahaya ilahi tiang ungu dari semua hal? Untuk waktu yang lama, Xia Qingyue telah menjadi mimpi buruk yang bahkan Yun Ce menolak untuk memikirkannya. Dalam ironi, mimpi buruk yang sama telah melahirkan tingkat obsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kebutuhan untuk menemukan kebenaran ketika Yun Ce melihat proyeksi. Itu telah mengungkapkan bahkan kekurangan yang tidak bisa dianggap sebagai kekurangan dalam kebohongannya sepenuhnya, apalagi cacat yang sebenarnya. Yang terburuk, semuanya runtuh lebih cepat, lebih ganas, dan lebih tidak dapat diubah daripada skenario terburuk yang pernah dia bayangkan. 1913 Kebenaran 1. Katakan padaku, Meiyin, World Piercer ada di tanganmu, jadi hanya kamu yang tahu segalanya. Kamu harus memberitahu aku. Yun Ce mengerahkan tekad penuh untuk mengendalikan emosinya. Pada hari dia dinobatkan sebagai Kaisar Agung dari 4 wilayah ilahi, dia bahkan percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memecahkan pikirannya lagi. Pada kenyataannya, kendalinya sudah diambang kewalahan oleh gelombang pasang emosi yang tak berkesudahan. Setitik darah merah akhirnya muncul di bibir Sui Meiyin. Dia menunduk dan menjawab dengan suara yang sulit dan sedih, jika dia adalah orang yang melakukan segalanya, tidak ada alasan, mengapa dia tidak memberitahumu apapun setelah kau kembali. Jadi tolong, kakak Yun Ce, tolong jangan memaksakan diri untuk percaya fiksi lagi. Kaulah yang memaksaku dan dirimu sendiri untuk mempercayainya. Meskipun telah kehilangan kemampuan untuk membela diri, Sui Meiyin masih dengan keras kepala menolak untuk mengakui kebenaran karena suatu alasan. Itu membuat Yun Ce semakin frustrasi saat dia menggeram tak terkendali, semuanya bohong. Bahkan teori tipis yang kupikirkan untuk mendukung kebohonganmu adalah kebohongan, jadi kenapa kau masih menyangkalnya? Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahkan setelah kita sampai sejauh ini? Sui Meiyin tidak memberikan jawaban. Dia hanya menggigil lebih keras, hampir seolah-olah dia tenggelam dalam es, kolam yang sangat dingin. Petik 2 tanda seru petik 2. Tiba-tiba, Yun Ce menyadari sesuatu dan menarik tangannya dari bahu Sui Meiyin dengan tergesa-gesa. Matanya bergetar melihat apa yang dilihatnya. Dia telah kehilangan kendali atas energinya yang dalam selama ledakan itu. Akibatnya, kain tempat dia mencengkeramnya robek, dan kulitnya yang seputih salju ditutupi bekas memar berbentuk jari. Untuk sesaat, tangan Yun Ce membeku di udara. Kemudian,
Energi mendalam yang ringan merembes keluar dari jari-jarinya, menyelimuti bahu Sui Meiyin dan perlahan menghilangkan bekas memar. Menetes, menetes, menetes. Secara fisik, air mata yang menetes di lututnya terasa hangat dan tak bersuara. Tapi secara mental, Yun Ce merasa jantungnya dicungkil di setiap tetesnya. Selama beberapa tahun terakhir, Sui Meiyin menjadi cengeng. Dia ingat saat Sui Meiyin tiba-tiba menangis dan menangis lama di dadanya setelah dia memberitahunya tentang kematian Xia Qingyue. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah air mata kegembiraan dan kegembiraan, tetapi dia seharusnya menyadari lebih awal bahwa itu tidak akan terdengar begitu patah hati. Selama 3 tahun mereka berkultivasi di alam surga-surga abadi, dia kadang-kadang terbangun dari meditasinya untuk menemukan Sui Meiyin tidak menatap apapun secara khusus dengan garis-garis air mata di pipinya. Dia tersenyum padanya dan menjelaskan lagi bahwa dia menangis karena kebahagiaan semata. Hari-hari seperti itu terasa seperti mimpi mengingat betapa mengerikannya keadaan saat itu. Bahkan ketika mereka sedang menikmati saat-saat yang seharusnya menghangatkan hati dan bersantai di Blue Pole Star, matanya terkadang berair tanpa alasan apapun. Meiyinku selamanya 15 tahun, itu adalah lelucon setengah-setengah yang telah dia lontarkan berkali-kali kepada Sui Meiyin karena dia menjadi terlalu mudah menangis selama beberapa tahun terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa itu bukan tanpa alasan. Mungkin setiap tetes air mata yang dia keluarkan adalah setetes kesedihan dan rasa sakit yang gagal dia kunci di dalam hatinya. Maafkan aku, Meiyin. Dia meletakkan tangannya di bahunya lagi, tapi kali ini gerakannya lembut, dan suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Itu adalah ledakan yang paling buruk dari aku pikir aku telah tumbuh cukup kuat untuk menghadapi apapun, tetapi sepertinya aku membodohi diri sendiri lagi. Petik 2. Tapi kebenaran dari masalah ini terlalu penting untuk kulepaskan, bisakah kau, tolong beritahu aku. Namun, kepalanya tetap tertunduk, dan air matanya terus menetes seperti tidak pernah berakhir. Jika matanya terlihat, Yun Ce akan menyadari bahwa matanya sepenuhnya diwarnai oleh keputusasaan keabu-abuan. Bagi pemilik jiwa stainless ilahi, itu hampir tidak terpikirkan. Aku tidak bisa, dia terus bergumam lebih pada dirinya sendiri daripada Yun Ce. Suaranya telah kehilangan kualitas merdunya dan menjadi kayu karena kesakitan. Aku berjanji padanya, itu adalah permintaan terakhirnya. Jadi aku tidak bisa. Janji. Keinginan terakhir, mengharapkan, Meiyin, dengarkan aku, tatap mataku dan dengarkan aku. Yun Ce dengan sangat lembut menangkupkan pipinya yang berlinang air mata dan mengangkat kepalanya. Aku tahu kau telah membuat semacam janji dengannya, kamu mungkin berjanji bahwa kamu akan menyimpan semua rahasianya sampai akhir, dan faktanya kamu telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang, kamu belum membocorkan satu kata pun selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Berbohong kepada seseorang yang dekat denganmu adalah hal yang menyakitkan, dan kamu harus menebus kebohongan demi kebohongan untuk menepati janjimu dengannya. Kamu telah melakukan yang terbaik yang bisa diharapkan oleh siapapun. Itu adalah kombinasi dari keberuntungan murni dan kecurigaan aku yang ada yang menemukan kebenaran ini. Kamu tidak pernah mencoba mengungkapkannya atas kemauan kamu sendiri, dan kamu melakukan segala daya untuk menyembunyikannya sampai akhir. Jika kamu mengakui semuanya sekarang, itu hanya karena itu adalah hasil yang tak terhindarkan setelah aku mengetahuinya, kamu sama sekali tidak melanggar janji kamu kepadanya atau mengecewakannya. Petik 2. Kata-kata Yun Ce sedikit meresahkan keputusasaan gelap di mata Sui Meiyin. Tidak ada kedipan kesalahan di matanya terlepas dari semua kebohongan yang dia katakan padanya, hanya cinta dan rasa sakit yang dalam untuk semua yang telah dia lalui. Suaranya menjadi lebih lembut dan dia berkata, kamu tidak hanya memikul semua rahasia dan kebenaran sendiri, kamu tahu semua yang dia lakukan tetapi hanya bisa melihat dunia sedikit, mempermalukan, meremehkan dan mengejeknya, kamu bahkan dipaksa untuk melihat aku sangat membenci dan membencinya sehingga aku bahkan menolak untuk mendengar namanya dari mulut siapapun. Pasti menyakitkan, bukan? Kata-katanya meluncur ke lubuk jiwanya yang paling dalam dengan kekuatan palu. Menggigil di pupilnya dan di sekujur tubuhnya tiba-tiba tumbuh berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sudahkah kamu lupa? Bibir Yun Ce melengkung menjadi senyuman yang sangat lembut, sangat lembut. Kami bukan lagi kami yang dulu. Kita sekarang adalah suami istri, dan sebagai suami istri, kita seharusnya memikul hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang berat, dan bahkan hal-hal yang berdosa bersama-sama, kan? Jadi,
Tolong, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu lebih suka diam, melihat aku melanjutkan hidup aku seperti zombie tanpa jiwa, dan membiarkan namanya dihitamkan oleh dunia terlepas dari semua yang telah dia lakukan untuk itu di belakang layar? Atau apakah kamu lebih suka mengakui semuanya kepada aku? Petik 2. Kegelapan di matanya bergetar semakin keras sampai akhirnya. Pada titik tertentu, kegelapan di matanya akhirnya pecah menjadi air mata yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kristal yang indah namun menyedihkan. Hatinya, emosinya, dan air matanya mencapai titik puncaknya pada saat yang bersamaan. Dia berpegangan pada Yun Che dan menangis sepuasnya. Selama beberapa tahun terakhir, setiap senyum yang dia buat disertai dengan tusukan ke jiwa. Setiap kali itu terjadi, itu akan sangat menyakiti hatinya sehingga butuh selamanya hanya untuk memulihkan napasnya. Itu dia, itu saudari King Yue, itu World Piercer-nya, itu dia, wow. Dia akhirnya meneriakkan nama itu. Dia akhirnya tidak perlu menanggung semuanya sendiri lagi. Dia menangis seolah-olah 10.000 gunung yang dia pegang di dalam hatinya telah runtuh sekaligus. Dia berteriak seolah-olah dia sedang mencoba untuk melampiaskan semua rasa sakit, mati lemas dan siksaan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia bisa membentuk bahkan satu kata yang koheren. Yun Che memeluknya, menutup matanya sendiri dan menggertakkan giginya erat-erat. Dia sudah tahu itu benar sebelum Sui Meiyin mengatakannya, tetapi mendengarnya dari Sui Meiyin sendiri masih menghancurkan dunianya tidak seperti sebelumnya. Di suatu tempat di langit, napas Mu Xuanyin luar biasa di luar kendali. Jika Yun Che sendiri tidak 100 kali lebih kacau daripada saat ini, dia pasti sudah menyadari keberadaannya. Meskipun dia telah berjanji untuk meninggalkannya sendirian, kekhawatirannya akhirnya menang atas resolusi itu. 1. Tidak dalam sejuta tahun dia mengharapkan untuk mendengar kebenaran yang begitu mengejutkan. Jika Yun Che adalah yang paling terluka dan tidak percaya ketika Xia King Yue telah memberinya pengkhianatan terbesar dalam hidupnya, dia dan Ciwu Yao akan menjadi yang kedua. Ciwu Yao khususnya masih tidak bisa melepaskan meskipun sudah bertahun-tahun sejak Xia King Yue meninggal. Ratu Iblis, gumamnya pada dirinya sendiri, penilaianmu tentang karakternya bukanlah kesalahan terbesarmu dalam hidup. Apakah kamu ingat saat di mana dunia entah bagaimana mengetahui bahwa itu adalah alam cahaya berkilau yang telah menyembunyikanmu selama sehari? Tidak lama setelah itu, Sister King Yue muncul untuk secara pribadi melumpuhkan Profound Vein ayahku dan memenjarakanku di alam Dewa Bulan. Setelah Sui Meiyin akhirnya tenang, dia mulai menceritakan kisahnya. Matanya benar-benar merah pada saat ini, dan masih ada sedikit air mata yang menempel di bulu matanya. Ayah, saudara perempuan, dan aku tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum orang-orang mengetahuinya, dan kami semua telah memutuskan nasib kami yang tak terhindarkan. Namun, kebocoran masih terjadi lebih cepat dari yang kami duga. Itu karena Sister King Yue adalah orang yang sengaja membocorkannya. Aku pikir begitu. Sekarang setelah dia mengetahui kebenaran yang paling penting, banyak hal mulai mengambil pandangan baru di benaknya. Jika alam raja lainnya, terutama alam Raja Brahma, telah menemukan ini terlebih dahulu, konsekuensinya mungkin akan jauh lebih parah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, dia menghilangkan kemungkinan ini dengan mengungkap kebenarannya sendiri dan membocorkannya ke alam surga abadi terlebih dahulu. Setelah Zhou Suzi melakukan perjalanan ke alam cahaya berkilau, dia melukai ayahnya dengan parah, melumpuhkan pembuluh darahnya yang dalam, dan mengumumkan bahwa dia akan memenjarakanku di alam Dewa Bulan selama 1000 tahun tepat di hadapannya. Sui Qianheng adalah raja kerajaan dari salah satu dari 3 alam bintang atas terkuat di wilayah ilahi timur. Itu adalah satu hal untuk melukainya dengan parah, dan hal lain untuk melumpuhkan Profound Vein-nya secara permanen. Yang terakhir adalah salah satu hukuman paling kejam yang bisa terjadi pada praktisi yang mendalam. Terlebih lagi, Sui Qianheng adalah pilar utama dari dunia bintangnya saat itu. Untuk melumpuhkannya berarti memberikan pukulan telak tidak hanya pada alam cahaya berkilau, tetapi juga wilayah ilahi timur itu sendiri. Itu adalah hukuman yang sangat keras sehingga bahkan Zhou Suzi telah mencoba memohon grasi atas nama alam cahaya berkaca. Semua orang di wilayah ilahi timur tahu bahwa Zhou Suzi memuja Sui Meiyin dan telah berusaha sangat keras untuk merekrutnya menjadi muridnya sejak lama. Namun, dia tidak bisa meminta Sui Meiyin untuk dipenjara di alam dewa surga abadi karena dunia hanya akan berpikir bahwa dia melindunginya.
Jadi memohon grasi adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Meski begitu, Xia Qingyue tetap pada jalurnya dan memberikan hukuman yang hanya bisa digambarkan sebagai kejam dan mengerikan. Itulah intinya. Jika hukumannya ringan, Brahma Monarch Realm akan dapat memanggilnya keluar dan berusaha untuk merebut hak untuk menghukum Glaze Light Realm darinya. Karena itu, tidak ada yang bisa mencoba campur tangan dalam masalah ini. Pada saat yang sama, siapapun yang ingin mengeksploitasi jiwa tahan karat ilahi Sui Meiyin saat alam cahaya mengkilap harus menghadapi Kaisar Dewa Bulan terlebih dahulu. Di permukaan, itu tampak seperti hukuman yang keras. Pada kenyataannya, itu melindungi aku dan alam cahaya berkilau. Sui Meiyin mendengus. Dia memberitahuku bahwa kakak Yun Che pasti bisa menyembuhkan Profound Vein ayah setelah kamu kembali. Dan dia benar. Air matanya mulai jatuh melawan keinginannya lagi saat dia melihat ke atas. Ayah benar-benar sembuh, dan aku hanya berharap aku bisa memberitahu dia tentang berita itu secara langsung. Yun Che bertanya pelan, dia memberitahumu, semuanya setelah dia membawamu ke alam Dewa Bulan, kan? Sui Meiyin mengangguk. Dia dengan sengaja menyebarkan berita tentang hukuman keras tidak hanya untuk melindungi alam cahaya berkilau, tetapi juga untuk mencegah siapapun mengklaim ketidaktahuan dan mencoba sesuatu saat dia membawaku ke alam Dewa Bulan. Setelah itu, di penjara bulan paling bawah dari alam Dewa Bulan, dia menunjukkan kepadaku penusuk dunia dan memberitahuku semuanya. Napas Yun Che tertahan di tenggorokannya. 1914 Kebenaran 2. Sebagian besar tebakanmu benar kecuali beberapa detail di sana-sini, kakak Yun Che. Sebagai permulaan, Sister Qingyue memang mengukir rekaman di 4 giok cahaya berkilau ilusi, tetapi dia menggunakan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi saat dia melakukan aktingnya. Yun Che sama sekali tidak terkejut dengan ini. Mereka mirip dengan ilusori Glaze Light Jades karena mereka dapat merekam sesuatu tanpa terdeteksi. Kan, rekaman tersebut kemudian dipindahkan ke ilusori Glaze Light Jades untuk menciptakan ilusi bahwa Sui Meiyin lah yang mengukirnya. Dalam hal kemampuan untuk menghindari deteksi, mutiara gambar terapung bulan tersembunyi sebenarnya lebih rendah daripada giok cahaya berkaca dari alam cahaya berkilau. Namun, dia adalah Kaisar Dewa Bulan, dan aura yang keluar dari mutiara gambar terapung bulan tersembunyi saat direkam dapat dimasukkan dengan sempurna oleh aura Dewa Bulan miliknya sendiri. Setidaknya baginya, mutiara gambar terapung bulan tersembunyi jelas lebih tidak terdeteksi daripada giok cahaya berkaca ilusi. Juga, dia mengukir 5 rekaman secara total, bukan 4. 5, ini adalah hari di mana Kaisar Iblis Pemukulan Surga meninggalkan Primal Chaos, kan? Yun Che mencondongkan tubuh ke depan dengan nada mendesak yang jelas dalam suaranya. Sui Meiyin mengangguk. Namun, aku tidak hadir pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga pergi, jadi rekaman itu tidak dapat digunakan. Apakah kamu memilikinya bersamamu? Suara Yun Che semakin mendesak. Rekaman itu tentu saja tidak berguna bagi mereka sekarang, tetapi mungkin disimpan untuk beberapa tujuan lain. Rekaman itu dibuat oleh Xia Qingyue, jadi tentu saja dia tidak akan muncul di layar. Tapi suaranya, itu pasti ada di rekaman. Bahkan suaranya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dengan ringan sebelum menjawab, saudari Qingyue menghancurkannya. Mata Yun Che langsung dipenuhi kekecewaan. Semua rekaman yang disalin ke dalam ilusori Glaze Light Jade diproses oleh Sister Qingyue sendiri. Dia memastikan untuk menghapus setiap adegan dengan aku di dalamnya, suaranya sendiri, dan hal lain yang dapat mengungkap penipuan. Kemudian, dia menghancurkan kelima mutiara gambar terapung bulan tersembunyi, dia tidak ingin meninggalkan jejak terkecil sekalipun. Ini berarti bahwa Xia Qingyue telah memutuskan segera pada saat itu untuk mentransfer semua pencapaiannya ke Sui Meiyin. Yun Che sangat ingin tahu mengapa dia melakukan semua ini, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan membiarkan Sui Meiyin melanjutkan langkahnya sendiri. Dia tidak ingin melewatkan satu kata pun. Aku tahu betapa bergunanya rekaman ini bagi kakak Yun Che. Jika mereka diungkapkan kepada publik pada waktu yang tepat, mereka akan sangat membantu kamu dalam hal alasan, sudut pandang, atau moral. Petik 2. Aku segera bertanya kepadanya mengapa dia membuat semua persiapan ini atau melangkah lebih jauh dengan menggunakan mutiara gambar terapung bulan tersembunyi yang berharga untuk merekam momen-momen ini. Aku bertanya apakah dia memperhatikan beberapa tanda yang mengisyaratkan tragedi itu jauh sebelum itu terjadi. Saat itu,
Penjelasan yang diberikan Sui Meiyin kepadanya adalah bahwa jiwa tahan karat ilahinya telah memperingatkannya tentang semacam bahaya di masa depan. Itulah mengapa dia merekam momen-momen itu. Alasan sebenarnya, atau lebih tepatnya alasan King Yue adalah, dia memberitahuku itu karena kamu pada saat itu terlalu mengkhawatirkannya. Sebuah getaran berdesir di mata Yun Ce. Dia mengharapkan kamu untuk kembali ke ketajaman kamu yang biasa setelah mati di alam Dewa Bintang dan dilahirkan kembali. Tetapi bukan hanya itu yang terjadi, kamu menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Cukup buruk hingga niat membunuhmu tidak tumbuh, keunggulanmu bahkan menjadi lebih tumpul setelah pengalaman itu. Yun Ce, kemudian, dia mengetahui bahwa kamu tidak hanya dilahirkan kembali di Blue Pole Star, tetapi kamu juga menemukan Sister Yue Chan dan putri yang telah kamu hilangkan selama lebih dari 1 dekade. Ketika kamu telah kehilangan semua energi kamu yang dalam dan kembali menjadi cacat, itu adalah putri kamu, Wuxin, yang mengorbankan bakat dewa jahatnya sendiri untuk menghidupkannya kembali. Akibatnya, kamu menjadi saleh menuju surga, mensyukuri nasib, berharap pada masa depan, dan dipenuhi dengan keinginan untuk menemani putri kamu dan menebus waktu yang hilang. Namun, itu datang dengan mengorbankan satu hal yang kamu butuhkan, yang paling, ambisi kamu. Sebagai penerus dewa jahat dan pemilik banyak harta berharga, berpuas diri adalah keadaan terburuk yang bisa kamu alami. Beberapa kali bibir Yun Ce terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia memaksa mereka menutup karena dia tidak ingin mengganggu Sui Meiyin. Faktanya, si King Yue telah secara langsung atau tidak langsung menyebutkan hal ini kepadanya berkali-kali di masa lalu. Apakah hatimu menjadi lembut karena putrimu? Dia pernah berkata dengan desahan tersembunyi dalam suaranya. Sui Meiyin melanjutkan, tidak lama setelah itu, Kaisar Iblis Pemukulan Surga masuk ke Primal Chaos, tetapi kamu mampu memadamkan amarahnya dan mendapatkan pelindung yang belum pernah ada di alam semesta. Semua raja kerajaan dan kaisar dewa berterima kasih atas perbuatanmu dan memujamu sebagai Mesias anak dewa. Tidak hanya itu, kamu menemukan Jasmine lagi dengan kekuatan Evil Infant's Well of Myriad Tribulation di dalam dirinya. Keduanya mengisi lubang lain dalam hidup kamu dan memberi kamu pelindung kuat lainnya. Petik 2. Namun, Sister King Yue mengatakan bahwa ini semua tidak ada artinya karena pada akhirnya bukan kekuatanmu sendiri. Lebih buruk lagi, kehadiran mereka benar-benar menghilangkan sisa-sisa ambisi dan rasa krisis di dalam diri kamu. Yun Ce mengingat ini dengan jelas juga. Pada saat itu, yang dia pikirkan hanyalah kehidupan damai yang akan dia jalani setelah dia kembali ke Blue Pole Star bersama Jasmine. Dia berpikir bahwa pencapaiannya sebagai Mesias anak dewa, dan janji yang dibuat kepadanya oleh surga abadi Dewa Kaisar sendiri sudah cukup untuk mengamankan keselamatannya. Itu tidak sepenuhnya salah paham. Semua orang sudah tahu bahwa dia adalah penerus dewa jahat dan pemilik mutiara racun langit. Setelah Crimson Calamity, para dewa kaisar dan raja kerajaan juga memperlakukannya dengan sangat hormat. Dalam hal status setidaknya, dia diangkat menjadi setara atau lebih tinggi. Dia adalah satu-satunya pembawa warisan dewa penciptaan. Tidak perlu otak untuk mengetahui bahwa hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar melampaui semua orang di Primal Chaos. Dan disitulah letak masalah terbesar. Dia belum menjadi Kaisar Agung Primal Chaos pada saat itu. Dia hanya seorang Raja Ilahi. Ambil contoh dirinya. Jika suatu hari dia mengetahui seorang Greenhorn yang akan melampaui reputasinya saat pencapaian mereka diumumkan kepada dunia, dan juga akan melampaui dia dalam kekuasaan jika diberi waktu untuk tumbuh. Bahkan dia akan melakukan segala daya untuk menghapusnya. Dia sangat bangga, puas, berdamai dengan dirinya saat ini dan penuh kerinduan untuk masa depan yang cerah pada saat itu, dan betapa kekanak-kanakan, lucu dan rapuh pola pikir itu. Kamu mungkin memiliki Sister Jasmine untuk melindungimu setelah Kaisar Iblis Pemukulan Surga pergi, tetapi ambisi seorang Kaisar Dewa tidak pernah dapat diprediksi, dan dia telah menyadari bahwa Long Bai bermaksud membunuhmu pada saat itu, bahkan jika itu bukan. Kalau begitu, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Sister Jasmine sendiri? Siapa yang bisa melindungi kamu jika, katakanlah, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas bayi jahat suatu hari nanti? Jika kekuatanmu terbukti tidak cukup pada hari dibutuhkan, maka kakak Yun Ce tidak akan menjadi satu-satunya yang akan menderita. Seluruh bintang kutub biru juga akan menderita. Sui Meiyin kemudian menatap mata Yun Ce dan mengulangi persis apa yang dikatakan Xia King Yue padanya saat itu. Dia percaya, dan mendambakan, masa depan yang indah dengan semua yang dia miliki.
Oleh karena itu, aku harus merencanakan dan mempersiapkan skenario terburuk juga. Yunce menggertakkan giginya tanpa sadar. Jari-jarinya mengepal hampir cukup kencang untuk meremukkan lututnya sendiri. Iblis sejati tidak pernah menjadi ras iblis yang hidup di dalam kegelapan. Sebaliknya, mereka ada di kedalaman jiwa setiap makhluk hidup. Karena itu, jangan terlalu naif untuk mengharapkan kebaikan kamu dibalas secara bergiliran dan jangan pernah meremehkan kedalaman yang bisa ditenggelamkan orang. Sui Meiyin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Yunce, aku sudah memberitahumu bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga yang mengatakan ini kepadaku, tapi, itu benar-benar Sister King Yue. Melanjutkan, giginya masih terkatup sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Dia harus meluangkan waktu sejenak untuk mengatur napasnya sebelum akhirnya dia mengeluarkan kata itu. Setelah Sister King Yue memperoleh World Piercer dari Heaven's Meeting Devil Emperor dan mendapatkan kendali penuh atasnya, dia mulai mencari planet yang dapat bertindak sebagai pengganti Blue Pole Star. Pada saat itu, baik Heaven's Meeting Devil Emperor maupun saudari Jasmine telah pergi. Itu sudah jelas. Xia King Yue membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan planet berpenghuni yang hampir identik dengan bintang kutub biru baik dari segi aura maupun penampilan. Pada saat itu, dia menantikan masa depan yang damai. Tidak tahu bahwa seseorang tanpa kata-kata melakukan segala daya untuk mengisi jurang yang tepat di bawah kakinya. Ya, kemungkinan tanah tempat dia berdiri runtuh sangat kecil. Tapi dia tetap melakukannya karena, lebih dalam dari jurang cintanya padanya. Pada titik ini, jari-jarinya menjadi benar-benar tidak berdarah. Dan setelah semua yang dia lakukan untukku, aku membunuhnya. Aku membunuh dia. Kapan Kaisar Iblis Pemukulan Surga memberi King Yue penusuk dunia? Tanya Yunce dengan suara paling tenang yang bisa dia tangani sambil menahan rasa sakit yang terasa seperti akan keluar dari dadanya. Sui Meiyin menjawab tanpa ragu-ragu, saudari King Yue mengatakan bahwa itu adalah hari kamu menanamkan jejak budak di Sister Qianying. Yunce berseru kaget, hari itu. Tidak ada yang lebih dibenci Xia King Yue selain Qianya Yinger. Bahkan sebelum dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan, dia telah mencoba segala daya untuk membunuh Qianya Yinger. Tahun itu, dia telah mendorong Qianya Fantian ke sudut dan memaksa Qianya Yinger untuk tunduk padanya. Tapi meskipun membenci wanita itu sampai ke tulang, dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia malah memaksanya untuk menjadi budak Yunce. Hari ini, Yunce mengerti bahwa itu bukan hanya karena dia ingin mempermalukan Qianya Yinger. Itu adalah salah satu tindakannya untuk melindunginya, meskipun dia sangat ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tidak lama setelah kamu menanamkan jejak budak di Sister Qianying dan meninggalkan alam Dewa Bulan, Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri mencari Sister King Yue dan memberinya World Piercer dan World Devil Heaven Manual. Kenapa dia melakukan itu? Yunce bertanya. Apakah hanya karena King Yue bisa mengendalikan World Piercer? Dalam hal kemampuan untuk mengemudikan World Piercer sendirian, Divine Stainless Soul Sui Meiyin sebenarnya jauh lebih baik daripada Heart of Snow Glaze Glass milik Xia King Yue. Juga, mengapa dia memberikan Xia King Yue manual surga yang menentang dunia padahal dia bisa saja memberikannya langsung padanya? Namun, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari King Yue tidak memberitahuku alasannya. Dia berkata bahwa itu adalah rahasia yang tidak boleh diucapkan, dan bahwa isinya akan selamanya tetap berada di antara dirinya dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Yunce, Kaisar Iblis Pemukulan Surga telah meninggalkan Primal Chaos, dan Xia King Yue telah jatuh ke dalam jurang ketiadaan, jadi ini adalah satu hal yang tidak akan pernah dia ketahui. Terlepas dari semua yang telah dia persiapkan, Sister King Yue tidak menginginkan apapun selain terbukti salah. Dia ingin dibuktikan bahwa dia hanya terlalu khawatir dan pesimis. Namun, Sister Jasmine diserang dari belakang saat Kaisar Iblis Pemukulan Surga meninggalkan Primal Chaos, dan skenario terburuk yang dia bayangkan terjadi lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan. Lebih buruk lagi, energi gelapmu yang dalam juga terekspos. Petik 2. Pada saat itu, hampir semua orang menentangmu. Saudari King Yue bisa saja melarikan diri bersamamu menggunakan World Piercer, tapi dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki harta karun surgawi yang mendalam. Seluruh alam Dewa Bulan akan jatuh bersamanya, dan kalian berdua akan diburu sampai akhir waktu. Jadi, Sister King Yue melakukan hal terbaik yang bisa dia pikirkan saat itu. Dia bergabung dengan musuhmu, berpura-pura memutuskan hubungan denganmu karena kamu adalah orang iblis,
dan berusaha membunuhmu dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Tersembunyi di balik cahaya kuat pedang Dewa Tiang Ungu tidak lain adalah penusuk dunia itu sendiri. Dia berencana untuk memindahkanmu dengan mulus tepat sebelum kekuatannya bisa membunuhmu dan menciptakan ilusi bahwa kamu benar-benar dimusnahkan. Dengan cara ini, World Piercer tidak akan terekspos, Moon God Realm tidak akan terlibat, dan kakak Yun Ce akan diselamatkan dan bebas tumbuh selama yang kamu suka karena semua orang akan mengira kamu sudah mati. Tentu saja, kamu akan mengetahui niatnya segera setelah kamu diteleportasi ke tempat yang aman, dan Sister King Yue dapat menemukanmu dengan cepat karena dialah yang menteleportasimu menggunakan World Piercer. Itu seharusnya terjadi, jika Sister Qianying tidak menyela pada saat terakhir yang memungkinkan. 1915 Kebenaran 3. Saudari King Yue mencari kamu untuk waktu yang sangat lama setelah kamu diusir oleh Sister Qianying. Bagaimanapun, teleportasi batu ilusi Void benar-benar acak. Dia takut kamu akan jatuh ke tangan musuhmu. Setelah 8 hingga 10 jam pencarian tanpa hasil, dia akhirnya menyerah untuk sementara dan berteleportasi ke Blue Pole Star menggunakan World Piercer. Dia pertama-tama memindahkan bintang kutub biru dari timur wilayah ilahi timur ke selatan wilayah ilahi selatan, kemudian menteleportasi bintang air langit dari selatan wilayah ilahi selatan ke tempat bintang kutub biru dulu berada. 1. Teleportasi skala planet yang ajaib hampir menghabiskan semua kekuatan Sister King Yue, membuatnya tidak mungkin untuk terus mencarimu. Tidak punya pilihan, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan untuk memulihkan diri. Namun, dia tidak bisa beristirahat lama sebelum Eternal Heaven God Emperor mengumumkan keberadaan Blue Pole Star. Sui Meiyin terisak lagi sebelum menambahkan, kamu tahu apa yang terjadi setelah itu, kakak Yun Ce. Yun Ce menghela nafas dengan ringan. Ya, dia tahu semua yang terjadi setelahnya karena dia telah mengalaminya secara pribadi, namun dia juga tidak tahu apa-apa. Sui Meiyin melanjutkan, hari yang menentukan itu sepertinya terjadi secara alami, tetapi banyak dari rencana Sister King Yue yang tersembunyi di antara mereka. Dia tahu bahwa kamu akan bergegas ke Blue Pole Star segera setelah kamu mendengar bahwa itu dikelilingi. Dia tahu kamu akan sampai di sana dalam waktu sesingkat mungkin meskipun kamu tahu kamu tidak akan selamat dari apa yang menunggumu. Kamu juga membawa istana surgawi Vanishing Moon yang dia berikan padamu saat itu. Sekali lagi, dia tahu pasti bahwa kamu akan menggunakannya. Oleh karena itu, Sister King Yue membawa Moon God of Moon God Realm tercepat, Golden Moon God Yue Wuji bersamanya dan bergegas. Kemudian, dia menggunakan status uniknya untuk membujuk Kaisar Dewa untuk menyerahkan kendalimu kepada siapapun yang menangkapmu lebih dulu. Seperti yang diharapkan, kamu segera muncul di Istana Surgawi Bulan Vanishing. Karena Sister King Yue adalah Kaisar Dewa Bulan, dia dengan mudah merebut kendali struktur darimu. Saat kamu dilumpuhkan, Yue Wuji menangkapmu lebih cepat dari orang lain seperti yang direncanakan Sister King Yue. Setelah itu, dia menghancurkan bintang kutub biru di depanmu. Itu tidak benar. Apa yang dia hancurkan adalah kelemahan, kelembutan, keterikatan, kenaifan, kebaikan, keraguan, dan kerinduan Yun Ce. Dia telah menyelamatkan seluruh bintang kutub biru tanpa memberitahu siapapun tentang hal itu. Setelah itu, dia mencoba untuk mengeksekusi kamu seperti pertama kali, kata Sui Meiyin pelan. Dia ingin seluruh dunia mengira kamu sudah mati ketika kamu benar-benar diteleportasi ke tempat lain. Faktanya, dia memutuskan untuk memindahkanmu langsung ke wilayah ilahi utara yang jauh kali ini. Kamu akan tahu bahwa dia benar-benar menyelamatkanmu setelah kamu muncul di wilayah ilahi utara dengan selamat, tapi itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencianmu padanya karena telah menghancurkan planet asalmu. Dengan hanya dendam yang tersisa di dalam dirimu, dia yakin bahwa kamu akan berevolusi dan tumbuh secepat mungkin. Semuanya berjalan persis seperti yang diharapkan Sister King Yue, dan sekali lagi, dia. Mu Xuanyin akhirnya memecahkan persembunyiannya dan menikam Xia King Yue tepat sebelum perbuatan itu dilakukan. Dia akhirnya melarikan diri, tetapi akibatnya Mu Xuanyin tewas. Apakah itu takdir? Xia King Yue bergumam sambil menghela nafas ketika dia menurunkan pedang ilahi tiang ungu tanpa daya, dan sisa-sisa panas dari bintang kutub biru menyinari wajahnya. Setelah itu, Sister King Yue melakukan banyak hal secara rahasia sambil menunggu hari kamu kembali ke alam dewa. Juga, Meiyin,
Yun Ce akhirnya memecah keheningannya yang sudah lama berdiri karena dia tidak bisa lagi menahan keinginan yang membara untuk menanyakan pertanyaan itu. Sebelum itu, katakan padaku mengapa dia tidak mau menceritakan semuanya padaku setelah dia kembali. Kenapa dia memilih untuk memaksakan segalanya padamu? Dia menatap mata Sui Meiyin dengan keinginan yang kuat. Namun, Sui Meiyin melakukan hal yang tak terpikirkan dan menggelengkan kepalanya. Seolah untuk memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi, dia bergumam dengan suara tak berdaya, "Aku tidak tahu." "Kau tidak tahu?" Pupil Yun Ce melebar, dan suaranya menjadi tidak sabar sekali lagi. "Apa maksudmu kau tidak tahu? Kamu bilang dia memberitahumu segalanya." Sui Meiyin hanya menggelengkan kepalanya lagi. Dia dan si Qing Yue cukup sering bertemu selama berada di penjara bulan. Dia tahu seluruh kebenaran jauh lebih awal dari Yun Ce. Itulah sebabnya pertanyaan terkutuk yang tidak akan pernah dijawab telah menyiksanya selama ini. Di tingkat bawah penjara bulan dari alam Dewa Bulan, si Qing Yue meletakkan World Piercer di tangannya sehingga dia bisa memelihara semangat tidurnya dengan jiwa stainless ilahinya. "Aku tahu aku sangat egois, aku tahu aku meminta sesuatu yang sangat kejam dari kamu, tetapi kamu benar-benar satu-satunya orang di seluruh dunia yang dapat aku mintai ini." Petik 2. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Jika kamu begitu yakin bahwa dia akan kembali dan menjadi Raja Primal Chaos yang sebenarnya, mengapa kamu tidak mengatakan semuanya secara langsung ketika kamu melihatnya? Aku tidak mengerti mengapa kamu ingin aku memberitahu dia bahwa semuanya adalah pekerjaan aku benar-benar tidak melakukannya. Petik 2. Itu karena aku ingin dia membenciku sedalam saat aku menghancurkan bintang kutub biru di depannya, jawab si Qing Yue dengan tenang. Matanya tampak setenang sepasang bulan. Hanya dengan membenciku dia akan mengingatku sebagai wanita keji dan kejam yang menghancurkan planet rumahnya, bukan istrinya. Hanya dengan begitu aku tidak akan menjadi penyesalan abadi yang akan menghantuinya selamanya setelah aku mati. Mati, dia menggelengkan kepalanya lagi. Kamu adalah Kaisar Dewa Bulan, kamu berdua sangat cerdas dan kuat. Bagaimana kamu bisa mati? Siapa yang bahkan bisa membunuhmu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa membuatmu mengerti, kata si Qing Yue pelan. Yang bisa aku katakan adalah bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak pernah bisa ditentang. Ketika dia naik ke puncak, kematian akan menjadi pilihan dan akhir terbaikku. Dia menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana mungkin dia tidak ketika dia masih tidak mengerti satu kata pun dari apa yang dia dengar? Kau sangat mencintainya, Meiyin, kamu tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya menyesali kepergian aku, bukan? Aku akan mati sebagai orang jahat, dan dia akan membalas dendam dan semua hal yang dia pikir telah hilang, tidak ada akhir yang lebih baik dari ini. Kami adalah suami dan istri, dan aku berani mengatakan bahwa aku telah memenuhi tanggung jawab istri aku dengan kemampuan terbaik aku. Aku telah berbuat salah padamu, tapi aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tidak akan bisa membalas budimu dalam hidup ini. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, suara si Qing Yue tiba-tiba berhenti, dan dia terus mengulangi 3 kata ini dengan mata sedih yang tidak fokus. Setelah itu, hubungan jiwa perlahan muncul antara jiwa tahan karat ilahi Sui Meiyin dan penusuk dunia. Dia bisa segera menjadi master baru World Piercer setelah si Qing Yue memisahkan diri darinya. Namun, dia tidak pernah tahu mengapa si Qing Yue membuat pilihan itu bahkan setelah Yun Ce kembali ke wilayah ilahi timur, dan dia telah melarikan diri dari alam Dewa Bulan dengan World Piercer. Yang bisa dia lakukan hanyalah menanggung segalanya dan memenuhi keinginan terakhirnya. Dan dia melakukannya, sampai dia bilang dia lebih suka kamu membencinya agar kamu tidak sedih dengan kematiannya. Dia berharap kamu akan melupakannya tepat waktu dan memperlakukannya sebagai apa-apa selain kenangan yang jauh. Petik 2. Tapi kenapa dia memilih untuk mati? Mengapa? Yun Ce meraung dengan mata merah. Itu adalah pertanyaan yang bahkan tidak bisa dijawab oleh Sui Meiyin, dan hatinya terasa seperti akan meledak setiap saat. Dia hanya perlu menjelaskan beberapa patah kata untuk meyakinkanku tentang segalanya, mengapa dia harus memilih untuk mati. Aku sudah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali, dan aku sudah mencoba mengubah pikirannya sesering itu, tapi Sui Meiyin terisak. Dia selalu menjawab bahwa dia tidak bisa memberi aku jawaban. Dia berkata bahwa kematian adalah akhir yang harus dia pilih, dan
Bahwa itu adalah pemberontakan terakhirnya melawan takdir setelah tunduk padanya. Yun Che terkejut. Pemberontakan melawan takdir. Setelah menyerahkannya, saudari King Yue tidak menjelaskan kepadaku apa artinya. Juga, dia sering menggumamkan banyak hal aneh ketika dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bisik Sui Meiyin, aku ingat dia berkata bahwa dia adalah seorang pendosa yang tak terampuni, bahwa dia telah membawa kematian bagi adik laki-lakinya, ayah dan ibunya. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Yun Che tiba-tiba mendongak dan menjawab dengan suara serak. Yuanba baik-baik saja sejak aku menyelamatkannya dari kesusahan yang hampir mati itu. Dia tidak hanya menjadi penguasa tempat kudus, dia juga memulai petualangan melintasi alam dewa sekarang. Apa maksudnya dia membawa kematian pada adik laki-lakinya? Ayahnya aman dan sehat di Black Moon Merchant Guild juga. Dia mungkin kesepian, tapi tidak ada bahaya yang menimpanya. Adapun ibunya, Qianying adalah orang yang menghukumnya, jadi apa yang dia bicarakan? Aku tidak tahu. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan mengulangi 3 kata yang telah dia ulangi berkali-kali sepanjang percakapan ini. Dia juga mengatakan bahwa kematiannya cukup untuk menjaga alam dewa bulan tetap aman. Namun, mata Yun Che kehilangan warna, dan seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. Alam dewa bulan adalah alam bintang pertama dan satu-satunya yang benar-benar dimusnahkan. Tidak ada dunia bintang lain yang hampir mengalami tingkat kekejaman yang sama. Dia sangat membenci Xia King Yue sehingga saat dia melihatnya terbang keluar untuk menemuinya, dia meledakkan semua kristal iblis kegelapan abadi yang dia peroleh dari laut tulang kegelapan abadi dan mengubah alam dewa bulan menjadi debu kosmik. Oh, dia sangat senang saat itu. Yang lebih menyenangkan adalah menyaksikan sinar terakhir cahaya ungu di matanya padam menjadi lubang kosong sempurna dengan alam dewa bulan yang runtuh sebagai latar belakangnya. Dia bahkan mendengarnya bergumam tanpa jiwa pada dirinya sendiri. Apakah takdir benar-benar tak terhindarkan? Apa yang telah aku lakukan? Dadanya terasa seperti sedang diduduki oleh gunung yang tak terhitung banyaknya atau dicungkil oleh pisau es yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya telah mencengkeram tengkoraknya sebelum dia menyadarinya, dan mereka mengancam akan pecah karena kekuatan yang mereka berikan. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya dan tetap tenang, tetapi kata-kata terakhir Sui Meiyin telah melenyapkan upaya itu sepenuhnya. Cahaya remuk di pupilnya dan auranya yang tiba-tiba runtuh membuat Sui Meiyin sangat ketakutan. Dia buru-buru memeluk Yun Che dan berkata dengan panik, "Kakak Yun Che, jangan menakutiku. Ini bukan salahmu, ini benar-benar bukan salahmu. Untuk permintaan terakhir Sister King Yue, kamu tidak bisa membiarkan dirimu berantakan." Yun Che mengulurkan tangan gemetar dan mendorong Sui Meiyin perlahan tapi kaku menjauh darinya. Kemudian, dia bangkit dan menatap kosong ke depan. "Tolong, tinggalkan aku sendiri sebentar." Setelah melontarkan kalimat yang terdengar sangat aneh sehingga akan mengkhawatirkan bahkan orang asing, Yun Che dengan kayu berjalan menjauh darinya. "Kakak Yun Che." Sui Meiyin buru-buru bangkit dan mencoba mengikutinya, tetapi sebuah tangan menangkap bahunya dan menghentikannya. Sui Meiyin berbalik untuk melihat siapa itu sebelum terisak, "Saudari Suanyin. Beri dia waktu yang dia butuhkan." Mu Suanyin menggelengkan kepalanya sambil melihat Yun Che melangkah semakin jauh dari mereka.